Hola, hola, let's go pagi ini bro. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semuanya ya. Seperti biasa, kita mainin Ranking 2004 saya ini. Sekalian kita mau riset sesuatu yang agak nyeleneh, rada ngawur, tapi ya namanya penasaran ya. Kebetulan juga memang kita riset dan praktekkan di barang kita sendiri, jadi ya nggak masalah lah. Nah ini sebelum kita riset, kita bersihin motor ini dulu nih, spatbornya sampai bisa untuk ngelukis lope-lope ya, karena memang motor ini jarang banget dipakai bro. Ini aja hampir mungkin sekitar 3 bulan ya sudah jarang saya pakai, karena memang selain sibuk juga memang untuk sehari-hari saya ada motor Matic, dan memang untuk R-King 2004 saya ini saya gunakan untuk apa ya, kondisi-kondisi tertentu sih, saat pengen riding sendiri, pengen kemana, pengen gas-gasan di jalan lah, setidaknya buat apa ya, menghibur diri tapi tetap memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan berkendara ya. Nah ini seperti yang kalian lihat, karena memang jarang dipakai dan di garasi terus sampai dibuat jemuran keset ya di rumah, tapi nggak apa-apa karena kesetnya juga keset bersih sih, sekalian ngelindungin tangki dan jok dari kucing garong yang biasa ngeraung-ngeraung bikin lecet apa tangki dan jok ya. Pasti kalian juga ngerasain kalau motornya yang jarang kepake kayak gini ya. Oke, kita bersihin dulu, kita beresin dulu. Nah, seperti judul ya bro, jadi kali ini saya mau riset yang agak nyeleneh dan ngawur, tapi memang saya praktekkan di motor saya sendiri, bukan dalam arti maksud untuk tujuan apapun. Ini hanya untuk menjawab rasa penasaran aja, karena sering saya nyimak dan banyak yang ngeluh R-King atau motor 2 tak lainnya tuh sering ngejim ya, ataupun cekat pistonnya ataupun lengket lah. Entah apa bahasa di daerah masing-masing, tapi secara umum dengan bahasa ngejim orang udah pada tahu ya. Jadi ngejim itu definisinya tuh pistonnya macet ya, ataupun sehingga menyebabkan motor macet ataupun lengket di silinder bloknya. Mungkin bisa diakibatkan karena sok-sokan ataupun lubang piston dengan lubang headnya itu, silindernya itu nggak tahu terlalu rapet kah atau oversize-nya terlalu besar, bisa jadi, ataupun karena memang oli sampingnya terlalu irit ya, sehingga mengakibatkan terlalu kesep ataupun kurang pelumasan ataupun terlalu panas pada sektor piston dan silinder, sehingga menyebabkan piston itu stuck karena memuai panas itu ya, sehingga dia mengembang terus dia jarak aman antara silinder dengan piston terlalu rapet, sehingga piston itu terlalu berat ya untuk memompa kompresi saat mesin hidup. Nah itu entah nggak tahu apa penyebabnya, cuman yang jelas dalam riset ini nanti saya akan coba mulai dari setting ulang pompa oli samping saya. Nah ini kita buka dulu baut 3 yang ada di bak kalter kanan bagian depan. Nanti kita ketemu pompa oli samping. Jadi dalam riset ini saya pengen coba ya, penasaran ngerasain nge-gym tuh kayak gimana. Kebetulan motor R-King 2004 saya ini sudah lama saya pakai dan alhamdulillah lancar-lancar aja. Saya mau coba riset sampai nge-gym motor R-King yang saya pakai ini. Yang pertama saya coba metodenya itu saya kecilkan atau saya iritkan seirit-iritnya oli samping dari setelan pompa oli saya ini ya bro. Jadi karena R-King ini masih normal, ini pompa oli sampingnya mau saya agak kendorin supaya suplai oli samping yang masuk ke karburator dan ke membran itu kecil ya, terlalu irit. Nah itu apakah nanti memang bisa menyebabkan ngejim atau cekat atau enggak. Kalau memang itu bisa mengakibatkan motor saya ngejim atau cekat, berarti memang salah satu faktor utamanya itu ya dari oli samping yang terlalu irit ya. Karena menurut saya sih oli samping merek apapun itu hampir sama aja, yang penting setelannya itu harus pas dan ideal sesuai dengan kebutuhan mesin. Nah ini seperti yang kalian lihat, dalam pompa R-King ini ada roller yang di bawah hitam itu yang seperti koin itu, yang tujuannya untuk nyetel saat kita narik gas ataupun balikin gas itu
kondisi kabel oli sampingnya itu dia akan ngikutin sesuai kebutuhan. Ini saya setting dari baut oli samping kanan ini yang saya putar-putar ini, saya akan pentokin ke bawah nanti agar supaya dia di posisi yang paling irit sehingga kabel gasnya itu kendor ya. Karena oli samping ini di setel dari roller ini, roller hitam yang seperti koin yang saya tunjukkan itu. Terus dia ditahan oleh kabel yang connect ke gas air king, gas motor kalian masing-masing. Jadi saat kita tarik gas makin kenceng, itu oli samping pompanya juga rollernya, kabelnya akan ikut ketarik ya, sehingga pembukaan untuk oli samping supply ke karburator dan ke membran masuk ke mesin itu juga cukup besar. Nah ini salah satu metode saya mau saya iritkan, itu kabelnya ini saya kendorkan supaya saat nanti gas saya narik itu dia tetap di posisi yang paling irit ya, sehingga bahasa sederhananya saya akan cekek suplai oli samping yang masuk ke karburator dan ke membran, sehingga mengakibatkan oli samping yang masuk ke piston saya, ke membran dan ke karburator, masuk ke blok silinder, terus masuk ke piston, nah itu sangat kecil ya. Nah itu nanti coba saya akan tes efeknya apakah bisa mengakibatkan ngejim, piston lengket, cekat di silinder, atau seperti apa, nanti kita lihat riset ini karena saya cukup penasaran ya. Karena kalau ada yang bilang mungkin karena saat quarter atau membubut silinder blok pistonnya itu terlalu rapat, mungkin itu bisa jadi sih menurut saya memang. Cuman ini kan air king saya juga sudah oversize 50, tapi ini sudah saya pakai lama ya, dengan kombinasi piston oversize 50 ini. Hampir lebih setahun lah, mungkin sekitar 2 tahunan ya. Harusnya jarak piston dengan quarteran silinder headnya itu juga sudah longgar ya. Tentunya kalau masalah itu akibat karena quarteran dan jarak lubang piston ke silindernya itu terlalu rapat, mungkin air king saya ini udah nggak begitu rapat karena motor ini sudah pistonnya sudah lama, sudah sekitar 2 tahunan, otomatis longgar ya, karena dia akan ada pengikisan ya saat piston ini bekerja memompa maju mundur saat mesin jalan ini ya, untuk memompa power dan kompresi. Nah makanya saya penasaran, saya lebih tertarik untuk coba meriset ataupun coba-coba secara ngawur ini, saya mau cekek di oli sampingnya, karena saya berpikir oli samping itu manfaatnya lebih signifikan ya di mesin ya. Karena gini ya, saya juga memang bukan mekanik, bukan bengkel juga, ini saya juga sebagai pengguna air king aja yang memang hobi motor 2 tak sudah lama ya, dari SMA, dan kebetulan saya juga memang sudah pegang air king 2004 ini juga sudah lama. Jadi saya berpikir dan saya pahami juga oli samping ini fungsinya selain untuk melumasi piston saat dia bekerja sangat kuat, powernya maju mundur dengan dorongan setang pistonnya, dan dia gesekan dengan blok silinder linernya itu kan sangat panas ya. Nah fungsinya oli samping ini dua yang sangat krusial menurut saya: melumasi piston dengan silinder saat bekerja, yang kedua untuk mendinginkan temperatur yang panas saat terjadinya gesekan antara silinder linernya head itu dengan piston dan ring. Nah itu fungsi utamanya. Makanya menurut saya sangat penasaran, mungkin ini masih riset, nanti kita lihat hasilnya. Penyebab utamanya motor itu ngejim 2 tak, terutama baik air king maupun motor 2 tak lainnya, itu menurut saya karena keiritan oli samping. Nah nanti kita buktikan apakah itu memang terjadi dan mengakibatkan ngejim pada air king 2004 saya ini, setelah saya setel oli sampingnya dengan sangat irit sekali, sangat terbatas, beda dari biasanya. Biasanya mungkin saya setel 100%, ini saya setel mungkin di 10 atau 15% ya, jadi sangat irit sekali. Terus nanti saya akan coba tetap gas di jalan, cari rute yang aman dengan kecepatan tinggi. Nah apakah nanti bisa mengakibatkan mesin ini ngejim? Nah nanti kalian lihat hasilnya seperti apa ya, saya juga penasaran bro. Tentunya dalam riset dan uji coba ini juga saya mempertimbangkan aspek keselamatan. Dalam riding ini juga saya membawa jaket, helm full face,
Terus fungsi-fungsi komponen motor juga normal ya, klakson, lampu sen, dan lampu juga, dan kondisi motor juga fit sih menurut saya. Nah, ini kita sudah mulai riding bro. Jadi meskipun ini motor saya setel dalam kondisi oli samping yang sangat irit, saya tetap berkendara seperti biasanya. Seperti saat RE King ini saya setel oli sampingnya di posisi yang normal ya, yang normal menurut saya, yang biasa saya gunakan sampai top speed berjam-jam ngebut juga alhamdulillah aman, nggak nge-jam. Nah, ini saya penasaran dengan menyetel terlalu irit oli samping, apakah dia bisa mengakibatkan nge-jam. Nah, ini kita lihat ya dalam proses uji coba ini. Mudah-mudahan tetap mengutamakan aspek keselamatan kita dalam berkendara. Ini kita tetap gas aja normal ya. Bapak-bapak ini ngesen mendadak ya. Ini kita tetap harus hati-hati ya bro. Kalian saksikan aja ini di jalan raya ya, jalan utama di daerah Banyuwangi tentunya. Dan alhamdulillah jalur sini juga memang relatif bagus, mulus, lumayan besar, terus juga relatif sepi ya. Dan saya juga sudah sangat paham jalur sini, jam-jam tertentu yang rame. Nah, ini saya pilih jam yang memang relatif sepi ya. Jadi insya Allah kita juga meskipun riset di jalan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Ini kita ke kiri ya bro. Ini kita nanti lewat jalur jalan provinsi yang menuju Jember ya, Banyuwangi Jember. Nah, di situ nanti saya coba akan ada peluang untuk gas top speed. Di situ akan saya gas top speed situ supaya mesin RE King ini dalam kondisi maksimal ya panasnya ya, tapi dalam kondisi tidak normal karena tadi seperti yang saya bilang oli sampingnya ini sudah saya cekek, saya iritkan seirit-iritnya. Jadi suplai oli samping yang masuk ke piston, ke blok silinder itu sangat kecil sekali ya. Nah, menurut saya itulah salah satu mungkin penyebabnya kalau motor kalian itu nge-jam. Ini saya juga penasaran ya, karena saya juga belum pernah merasain seperti itu. Jadi mumpung RE King ini 2004 saya juga memang jarang kepake, dan saya juga berani ambil resiko ya kalau memang nanti ternyata nge-jam terus pistonnya lengket di silinder, ya sudah, kalau memang sudah waktunya ganti nanti sekalian saya ganti aja ya, gampang, tinggal di quarter ulang, naikin ke oversize 75. Nah, sekedar informasi, RE King 2004 ini saya sudah di oversize 50 ya bro, karena memang faktor usia juga, jadi wajar oversize 50, nggak terlalu signifikan dari standarnya, jadi masih aman. Kalau memang saya riset ini nanti mengakibatkan nge-jam dan luka parah pada piston dan silindernya, mau nggak mau saya akan bongkar sendiri nanti, dan saya bawa ke bengkel langganan saya ya untuk setting RE King ini. Kalau memang butuh di quarter dan naikin oversize 75 ya nggak masalah, saya akan lakukan itu. Yang penting saya udah nggak penasaran. Nah, ini udah kita mulai gas terus nih bro, jadi gas terus, tetap normal ini, meskipun saya sebenarnya agak deg-degan ya, karena memang saya tahu bahwa motor ini lagi kurang sehat, karena saya sengaja oli sampingnya saya iritkan. Biasanya tuh kalau oli sampingnya dia di setelan saya yang biasa, yang agak boros dikit itu enak ya, tapi memang sangat beda sekali rasanya ya dalam settingan oli samping yang saya rubah terlalu irit ini. Motor juga terasa lebih berat, lebih ngeraung, nggak seringan seperti setelan saya sebelumnya. Ya nggak apa-apa, namanya ini memang riset, jadi saya tetap merasakan perubahan mesin yang lumayan kurang enak karena settingan oli samping terlalu irit ini ya bro. Oke, kita tetap fokus di jalan karena ini memang kita di jalan umum ya bro, jadi meskipun kita riset tes juga tetap gunakan jalur yang benar ya. Ini saya berkendara semaksimal mungkin dalam kondisi normal, dalam arti saya tetap berpikir merasakan motor ini seperti kondisi normal settingan oli sebelumnya ya, jadi supaya saya tetap berani tarik gas untuk tes top speed dia, karena kalau nggak dalam top speed itu jarang ya untuk dia bisa menyebabkan nge-jam. Karena menurut saya nge-jam itu memang harus dalam kondisi RPM tinggi dan speed yang tinggi, karena dari situ kerjanya piston ini sangat signifikan ya, dan temperatur semakin panas di piston sehingga dia mengakibatkan memuai
mengembang. Nah, disitulah mungkin salah satu penyebabnya ngejim. Sedangkan jarak dengan liner atau silindernya itu kan juga terbatas ya, mungkin berapa mili. Nah, saat piston ini panas ngembang, kurang pelumasan oli samping tidak bisa menjaga temperatur dia untuk mendinginkan panasnya piston. Nah, akhirnya piston itu ngembang lah. Namanya bahan aluminium ya. Nah, piston ini kan dominan aluminium campuran besi ya, otomatis dalam kondisi panas tertentu sekian ratus derajat dia akan ada pemuaian, akan mengembang. Nah, mungkin menurut saya ya, dalam pengetahuan saya sering memakai motor 2 tak, mungkin itulah yang mengakibatkan ngejim, sehingga saat pistonnya mengembang, silindernya juga panas. Nah, akhirnya dia seret ya di pistonnya itu. Ini saya tetap gas sambil ngimbangin mobil Col ini, Mitsubishi Col ini. Bismillah, saya tetap ambil jalur kiri ya. Kalau memang nanti amit-amit ngejim ataupun motor saya mati karena cekat pistonnya lengket di silinder, saya tetap aman. Tinggal ambil rating sen kiri, terus saya akan berhenti di situ untuk menganalisa motornya. Kalau memang masih bisa disela lagi dan nyala ya kita lanjutkan. Let's go, kita gas lagi. Meskipun kondisi oli sampingnya ini sangat irit sekali dan terasa motor lebih agak berat dan terasa lebih kasar ya, powernya nggak seringan dan sehalus seperti yang biasa setelan oli samping saya. Cas. Oh, ini udah terasa nih agak des. Ini coba di kondisi kecepatan tinggi. Wah iya, tetap kita rasain feelingnya motor ini. Ambil kanan dikit, agak sepi, cas, tarik, ini dalam top-topnya ya, top speednya. Wah iya benar, ternyata benar bro, terbukti bahwa oli samping terlalu irit itu mengakibatkan motor kalian ngejim hari. Mudah-mudahan nggak begitu parah efeknya. Ini saya berhenti ambil kiri dulu, saya akan identifikasi motor ini. Nah, itulah salah satu penyebabnya, memang oli samping terlalu irit ya. Ternyata bro, aduh, ngejim beneran nih. Memang riset ngawur ini saya nih emang. Tapi nggak apa-apa, memang saya sudah memperhitungkan resiko yang saya terima. Dan mudah-mudahan riset ini juga memang bermanfaat dan menjawab teman-teman semua yang selama ini penasaran. Seperti yang tadi terbukti ya, pada ranking saya ini saat saya gunakan top speed lumayan agak panjang dan lama. Pada temperatur panas tertentu mungkin pistonnya ini sudah memuai, ngembang, dan akhirnya dia seret di liner silindernya karena kekurangan oli samping yang saya cekek terlalu irit, dan dia mengakibatkan ngejim langsung ya. Jadi memang sebelum ngejim itu yang saya rasain, motor terasa agak lebih berebet ya bu, berebet gitu. Terus tahu-tahu pas tetap gas saya pertahanin, malah saya betot tambah dikit, tahu-tahu dia mati dek gitu. Untungnya saya langsung cepat respon, pencet kopling ya, kopling handle di tangan kiri, dan alhamdulillah tetap meskipun gigi masuk di posisi posnel gigi 5, tapi dia saya langsung tarik handle kopling kiri tangan saya, langsung dia netral, masih bisa saya ambil sen kiri terus minggir. Dan setelah saya identifikasi, alhamdulillah saya biarkan dulu kurang lebih sekitar 5-10 menit tadi, terus saya sela-sela lagi, alhamdulillah normal, hidup lagi motornya. Dan ini buktinya saya langsung gunakan untuk balik ya, tetap saya gas-gas lagi juga ini pulangnya. Tapi memang setelah ngejim tadi langsung saya setel ulang untuk oli samping yang di setelan di atas bak counter kanan ya, di atas pompa oli samping rating yang ada sebelah kanan itu ada baut, ada ulir panjang. Saya naikin lagi dia supaya dia di posisi normal sesuai settingan saya, dan alhamdulillah saya tidak begitu ngerasain perubahan yang signifikan setelah ngejim tadi. Memang nanti harus dibongkar dulu, kita lihat
apakah dia baretnya parah di piston atau di liner silindernya, saya nggak tahu. Yang jelas setelah tadi habis nge-gym, saya biarkan dulu 5 menit agak adem, terus saya setel ulang balik ke oli samping setelan normal, dan saya sela, langsung nyala dia sela sekali bro. Alhamdulillah pistonnya nggak ngunci parah lah gitu. Jadi langsung dia dapat pelumasan lagi dari setelan oli samping saya yang lumayan agak boros dan setelan normal saya itu. Dan alhamdulillah ini saya bawa pulang juga tetap enak ya. Saya tidak merasakan perubahan yang signifikan. Ini tetap saya gas-gas juga tetap enak, cas, tetap enak karena ini udah saya balikkan ke setelan oli samping normal. Dan kesimpulannya tadi ya, memang menurut saya penyebab faktor utama air racing itu sering nge-gym. Kalau motor air racing kalian sudah piston yang lama kayak saya, bukan piston baru yang masih Ryan, itu menurut saya paling besar penyebabnya karena setelan oli sampingnya terlalu irit. Karena kalau dibilang penyebabnya itu piston atau silinder yang terlalu rapat, enggak juga. Karena air racing 2004 saya ini, saya menggunakan piston oversize 50 itu sudah hampir 2 tahun. Otomatis kalau dibilang rapat enggak, dia justru longgar karena sudah terkikis ya. Piston dari saat baru pertama kali pasang Ryan sampai kepake 2 tahun itu kan sudah waktu yang lama ya. Otomatis dia terkikis ya oleh silinder linernya, otomatis jaraknya udah nggak rapat lagi. Tapi terbukti dengan kurangnya oli samping yang dibutuhkan sesuai kondisi mesin normalnya, itu bisa mengakibatkan seret, kurang pelumasan, terus temperatur piston dan liner silindernya terlalu panas sehingga dia memuai dan menyebabkan seret dan cekat ya, ataupun ngejim lengket di silinder bloknya itu. Nah itu menurut saya penyebab utamanya. Jadi terjawab sudah, kalau motor kalian itu air racing lama yang piston sudah digunakan lebih dari setahun tetap ngejim, itu saya yakin penyebab utamanya suplai ataupun asupan oli samping yang masuk ke karburator, membran, ke liner silinder blok ataupun piston dan ringnya itu tidak cukup, harus kalian setel boroskan lagi. Kalau motor air racing kalian atau motor 2 tak lainnya itu baru ganti piston, baru selesai quarter, itu bisa jadi mungkin kemungkinan memang terlalu rapat ya saat ngebubut atau nge-quarter silinder bloknya. Terus pistonnya itu saat kalian masukkan memang masuk dengan ringnya tapi terlalu seret, itu juga bisa jadi penyebabnya. Tapi kalau kondisi kalian piston lama kayak saya lebih dari setahun apalagi 2 tahun, itu saya yakin penyebab utamanya memang asupan ataupun suplai oli samping yang masuk ke mesin itu kurang, sehingga mengakibatkan piston kalian dengan silinder itu saat bekerja maksimal terlalu panas, piston memuai sehingga seret, tidak ada pelumasan yang cukup dari oli samping yang harusnya masuk di sektor tersebut. Nah itu jawabannya dari riset saya ini. Meskipun saya risetnya ini agak nekat dan ngawur, tapi ya alhamdulillah semua berjalan dengan lancar dan aman. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang masih penasaran penyebab utamanya nge-gym itu apa. Kesimpulan terakhir dari saya adalah bisa jadi terlalu irit oli samping kalian. Dan saya oli samping tidak fanatik harus merek tertentu seperti pada video di YouTube ini, kalian bisa lihat, bisa cek. Saya menggunakan berbagai macam merek, hampir 5 lebih merek oli samping yang saya pakai saat ini gonta-ganti. Karena saya nggak mau ribet, pokoknya yang ada di bengkel terdekat dari rumah saya sesuai dengan budget dan uang yang saya miliki, saya beli, saya taruh dan saya pasang di racking saya, di oli samping tabungnya itu. Dan alhamdulillah sejauh ini normal, nggak ngejim-ngejiman. Justru ngejim karena riset ngawur ini memaksa air racking saya dengan setelan oli samping yang sangat irit sekali. Kita gunakan dengan jalur yang panjang dan top speed, sehingga mengakibatkan ngejim kayak tadi itu ya bro. Oke, mungkin itu aja. Semoga bermanfaat dari riset ngawur dari saya ini. Sekali lagi, tidak ada tujuan apapun, hanya untuk riset, coba-coba karena saya penasaran juga tentang yang sering dibahas di forum-forum grup 2 tak ya, baik air racing maupun motor 2 tak lainnya. Ngejim, terus cekat, terus lengket lah dan sebagainya. Karena saya belum pernah mengalami itu, nih saya riset ngawur aja, saya praktekkan sendiri di motor saya, dan ya memang terjadi tadi sensasinya memang agak ngawur dan ngeri, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar dan aman. Nanti akan saya cek, saya bongkar kalau memang pistonnya masih nggak masalah,
syukur-syukur nggak baret ya, dan nggak terlalu parah, tetap saya gunakan. Kalau memang harus menurut saya dan nanti saya konsultasi dengan mekanik saya harus ganti, ya gampang, tinggal saya quarter silinder bloknya, beli piston oversize 75, beres, bisa normal lagi, Ryan lagi, malah kayak motor baru ya. Jadi untuk motor 2 tak nggak usah terlalu khawatir ya, suaranya ini kasar, ini itu, pokoknya ita itulah, nggak usah terlalu ribet, gas aja. Selama motor kalian larinya enak, mau suara kasar kayak mau suara apa ya itu wajar, namanya motor 2 tak ya, memang kayak gitu. Terkadang suara kasar juga bukan berasal dari sektor mesin aja, mungkin itu bisa dari baut-baut kaki-kaki, baut bodi ataupun baut lainnya. Jadi kalian harus cermat dan nikmati aja motor yang kalian punya, tidak usah terlalu berpikir ekstrim. Menurut saya yang sangat penting itu sektor kaki-kaki, pengeriman dan kelistrikan ya, karena itu faktor keselamatan utama. Terutama juga sektor pengeriman dan ban itu selalu gunakan kualitas yang terbaik, karena itu salah satu perangkat safety, perangkat keselamatan dalam kendaraan kita. Mesin kenceng bagus dalamnya racing, tapi kalau pakai ban yang murah, licin, pengeremannya kurang bagus, itu juga sangat membahayakan. Saran saya utamakan komponen-komponen yang berhubungan dengan aspek keselamatan berkendara buat kalian, itu utamakan dan selalu dicek rutin ya bro. Oke, mungkin itu aja. Ini karena sudah dekat rumah ya, di kota Banyuwangi. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya nanti. Kita nggak tahu akan riset apa lagi, mungkin barangkali kalian ada request. Paling ya saya cuma riset ini aja ya, karena takutnya nanti efeknya parah, jadi ngeluarin modal besar lagi ya bro, ya repot juga ya. Sebenarnya saya nggak masalah sih, karena memang piston ini sudah 2 tahun, jadi kalau memang harus terpaksa ganti karena nge-gym tadi ya, memang menurut saya sudah waktunya sekalian saya ganti, naikkan ke 75 gitu ya bro. Oke, salam sehat selalu buat kita semuanya. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir, baik sengaja maupun tidak disengaja, ke channel ini. Dan silahkan bantu like dan subscribe, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan referensi yang baik buat kalian. Terima kasih, dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.